Oke, berikutnya kita update juga tentang pointing device. Pointing atau dari kata pointer. Pointer is small symbol on the screen. Jadi kalau Anda gerak-gerakan mouse, nah itulah namanya pointer. Pertama mouse, ya mouse tadi udah. Right, left button, ada scrolling wheel button, ada tambahan 2 fungsi, ada juga yang namanya touch mouse, nggak punya tombol. Kemudian yang model ada di laptop namanya touchpad, biasanya sekecil ini. Kalau kurang lebar, Anda bisa tambahkan external wireless touchpad. Kalau pingin laptop yang ada touchpadnya sekaligus numerik keys, ya, saya coba laptop ini. Nah, ini ada layarnya biasa, terus bagian bawahnya itu dibagi dua, ada layar secondary, layar tambahan. Sini cocok kalau Anda mau buka WA di sini, email di sini, ya, sementara tetap bekerja dengan layar utama. Nah, ini yang saya sebut tadi, ini fungsinya dua nih, bisa untuk numeric keys, bisa juga menjadi touchpad, ya, touchpad. Nah, berapa harganya cari sendiri, ya. Jadi yang jelas di sini disebutnya the laptop of tomorrow, ya. Jadi laptopnya buat besok, ya. Hari ini belum ada mungkin. Jadi nanti kalau ditanya laptop mana yang kira-kira anti mainstream, ya ini. Beda, ya, berbeda. Oke, next ada lagi namanya trackball. Jadi kalau mouse, tangan kita yang bergerak, tangan kita yang maju mundur kanan kiri. Tapi kalau trackball itu diam. Yang bergerak apanya? Yang bergerak bolanya ini, bolanya ini, ya. Jadi si trackball ini pada tempat yang sama, diam gitu ya. Jadi yang berrotasi, ngerolling, ya, ngerolling itu si bolanya ini. Touchscreen saya pikir sudah sangat akrab, ya. Touchscreen ada lagi pen input, ya. Pen input berarti dimasukkan input device yang berbentuk seperti pena, seperti pensil. Yang pertama adalah stylus, ya, stylus di smartphone itu ada di generasi Note, di tablet ada juga yang support, ada yang tidak, ya, tidak selalu, ya. Kalau tablet tidak selalu dibaca. Jadi kita harus selalu membaca spesifikasi hardware, apakah itu smartphone, laptop atau sejenisnya, karena tidak bisa kita samakan, ya. Tidak bisa kita samakan. Oh, di Samsung bisa, oh di Sony atau di LG bisa, belum tentu. Tetap harus dibaca, ya. Kemudian stylus juga bisa dipakai untuk tanda tangan, ya. Jadi kalau sekarang mungkin sidik jari, ya, fingerprint, bentuknya mirip kayak fingerprint tapi pakai tanda tangan, daftar hadirnya gitu, ya, daftar hadirnya. Ada juga namanya digital pen. Jadi Anda nulis di kertas, jejaknya nanti akan diproses oleh digital pen, kemudian ditransmisikan via wireless ke display, ya. Displaynya bisa tablet, bisa laptop atau sejenisnya. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, untuk presentasi, untuk menunjukkan, menyimpan yang belum penting, menyimpan dan presentasi. Grafik tablet contohnya yang merek Wacom itu, ya. Bagian pertama disebut dengan pennya, makanya disebutnya pen tablet, ya. Terus yang bagian kedua adalah grafik tablet. Ini nggak pakai baterai, ya, nggak pakai baterai. Terus si pennya juga nggak ada baterainya. Dari mana sumber dayanya? Sumber dayanya dari USB kabel.
yang menghubungkan atau dihubungkan si grafik tablet ini atau tabletnya itu dengan PC atau dengan laptop. Cocok bagi mereka yang suka gambar ya, gambar, desain seperti itu, grafis ya, grafis. Kemudian fungsi-fungsi motion input di industri banyak sekali ya, entertain pasti di game lah, game militer, main perang-perangan, simulasi perang-perangan, atletik ya, atletik juga bisa dipakai ya, bagaimana menilai kesesuaian teoritis dengan praktek dari seseorang pelatih. Medical field, oh ini main game golf ya, jadi kalau controller translate motion of golf swing, jadi kita dipegangin alat semacam ini seolah-olah kita akan memegang sebuah stick golf sungguhan. Jadi kalau golf sungguhan berarti kan perlu sticknya, perlu lapangan golfnya gitu kan. Tapi kalau pakai games golf swing itu kita hanya perlu control translate motionnya satu, kemudian monitornya. Jadi kita bisa bermain di rumah ya, dan tampilannya ada di layar. Voice and audio input. Jadi sekarang ini beberapa perintah sudah bisa dilakukan dengan menggunakan voice. 5 tahun yang lalu kendalanya adalah belum mengenali bahasa Indonesia. Jadi voice recognition itu 5 tahun yang lalu itu masih harus menggunakan bahasa Inggris dan masih harus menggunakan pengucapan yang tepat. Nah, kesini dengan berkembangannya artificial intelligence, maka kendala-kendala ketidaksesuaian logat, ketidaksesuaian spelling, ketidaksesuaian pengucapan secara tepat tadi itu bisa diminimalisir sehingga bisa mengenali beragam bahasa termasuk bahasa Indonesia ya. Kalau di Apple namanya Siri, kalau di Google, di Android namanya Google Voice ya, Google Voice. Itu kalau Anda tekan apa itu di apa namanya yang sudah dicoba kemarin ya, misalnya apa, penjual pizza yang terdekat. Nah, jawabannya juga berupa jawaban juga pakai bahasa Indonesia plus temuan searching Google link-link dari penjual pizza yang dimaksud ya. Itu sudah dicoba di minggu ketiga kalau nggak salah. Oke. Digital video technology. Nah, ini yang paling penting karena saat ini saya sedang melakukan ini gitu ya. Jadi saat ini saya lagi bikin konten video untuk pembelajaran. Kebetulan pas membahas input output device ya. Di sini disarankan ada berapa langkah ini? 5, 6 ya. 5 lah ya, 5. Pertama, pilih kamera. Mau pakai apa? Smartphone ya, syaratnya video kameranya yang bagus. Video kamera handycam silakan, kamera digital mirrorless silakan, SLR bisa atau yang lainnya. Yang paling penting adalah memilih resolusi. Jadi sini ada pertimbangannya ya, bisa karena sound quality ya, bisa karena resolusi. Jadi kalau saya kok suka resolusi ya, resolusinya yang bagus ya, Full HD lah minimal. Sound quality itu salah satu cirinya adalah bisa menerima mikrofon eksternal gitu. Jadi kalau perekam video Anda bisa menerima eksternal mikrofon, itu biasanya sound quality-nya juga bagus ya. Terus yang kedua, mulai merekam ya. Pakai apa? Ya tadi perangkat tadi itu. Nah, selain harus pakai kamera seperti yang saya kerjakan sekarang, saya juga bikin video tetapi menggunakan screen recorder namanya. Jadi screen recorder itu artinya apa? Tampilan yang ada di layar ini itu direkam menjadi sebuah video ya. Jadi cocok kalau untuk buat materi ajar karena dosen harus menjelaskan
materi-materi yang ada dalam presentasi, slide, MS Word, mungkin dokumen, gambar, PDF atau video bahkan, atau internet tadi itu. Nah, semuanya direkam, kemudian disimpan dalam format MP4 ya, MP4, nanti di transfer, di render gitu ya, atau di manage di sini. Kalau perlu diedit ya. Selama ini saya termasuk jarang edit gitu ya, karena ngabisin waktu gitu. Karena saya sebenarnya yang penting teksnya kelihatan, suaranya terdengar jelas, itu aja. Jadi kalau teman-teman YouTuber yang lain tuh suka ada animasinya segala macam, saya belum bisa sampai ke sana gitu ya, karena itu makan waktu itu ya. Jadi itu masuk step keempat, editing ya, editing. Nah ini tadi ya contohnya ya, pakai video kamera atau handycam, yang ini pakai smartphone. Pilih mana silahkan. Yang kelima adalah distribute of video. Di sini jelas saya pakai YouTube ya. Kenapa pakai YouTube ya? Karena di YouTube itu sampai saat ini belum berbayar. Bahkan kalau kita bisa mendapatkan status sebagai mitra ya, kita bisa upload video, kita bisa memasang iklan, maka kita bisa mendapatkan, atau istilahnya monetisasi, kita bisa mendapatkan sekian ya, sekian rupiah gitu ya, seperti itulah ya, semacam sampai itu namanya asyap itu ya tuh. Terus para selebritis sekarang semuanya menggunakan kanal YouTube. Webcam and integrated digital video camera. Webcam itu ada di tablet, ada kamera smartphone juga ada ya, laptop juga ada ya. Ini di laptop. Kalau ini di mana ini? Tablet ya, di tablet. Ini di laptop. Ini di ruang rapat ya, ruang rapat. Webcamnya dipakai bersamaan. Jadi kalau apa, pimpinannya di TV ini misalnya ya, ini anak buahnya, nah tinggal ngasih instruksi satu arah. Scanner and reading device ya, ini update aja ya, tadi udah. Nah seperti ini langkah-langkahnya scan tuh. Yang pertama, tempatkan dokumen. Yang kedua, scanner akan bekerja. Yang ketiga, akan muncul tersimpan di komputer. Sesederhana itu ya. Ya emang sederhana kan, yang mikir scannernya. Nah itu tadi ya udah, barcode reader. Sering kita lihat saat kita di mall, supermarket. Nah ini tadi yang saya sebut QR code yang tadi pakai WA tadi itu ya. Nah ini yang sekarang menjadi standar komunikasi, autentifikasi transaksi. Kalau nggak salah kemarin Bank Indonesia sudah mulai meresmikan penggunaan QR ini di awal 2020 sebagai syarat identifikasi, autentifikasi proses. Jadi kalau Anda menggunakan pembayaran apa, pakai ini bisa. Ya, itu sudah dipakai di mang-mang di pinggir jalan, sudah bisa dipakai ya. Namanya QR code ya, QR code, quick response code. Nah ini singkatannya ya. Jadi kalau kita belajar pengantar, namanya juga pengantar ya, suka apa QR code, ada singkatannya ya. Oke, kita break sampai sini dulu, nanti kita teruskan lagi.